Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, bahasa Indonesia membuat puisi karya pribadi. Yang kedua, SPDP menjelaskan tentang gerak tari kreasi. Dan yang ketiga, PPKN menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu materi bahasa Indonesia. Nah, anak-anak semua, adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi pengarang? Karangan seperti apa yang akan kalian buat jika menjadi pengarang? Nah, seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis. Salah satu jenis karya dari pengarang adalah puisi. Puisi yang dikarang itu berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Kemudian, kejadian-kejadian itu dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang digunakan dalam puisi seringkali memiliki sebuah makna. Nah, puisi juga menggunakan kata dan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan lain. Nah, kali ini kita akan membahas ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah puisi. Yang pertama yaitu menentukan tema puisi terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan gagasan pokok untuk masing-masing bait. Yang ketiga, yaitu memilih kata atau diksi dengan tepat. Nah, dengan memilih kata dengan tepat, artinya kita juga mendukung keindahan puisi. Dalam membuat puisi, kita dapat menggunakan kata yang bermakna kias. Kata kias tersebut memiliki makna yang tidak sebenarnya atau makna yang tidak terdapat dalam kamus yang dikenal dengan makna denotasi. Berikutnya, kita akan membahas materi SPDP tentang menjelaskan gerak tari kreasi. Nah, gerakan itu merupakan unsur utama dalam seni tari. Gerakan tari antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Nah, seorang penari mengekspresikan keindahan tarian dengan melakukan gerakan-gerakan tubuh. Gerakan tari dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak tari yang memiliki arti atau makna. Nah, gerakan ini diperagakan dengan menggunakan anggota tubuh. Gerakan ini juga tidak menggunakan alat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu adalah gerak murni. Gerak murni adalah gerakan yang tidak memiliki makna dan dilakukan hanya untuk memperindah tarian. Biasanya gerakannya lemah gemulai. Gerak murni dapat dilakukan dengan menggunakan tangan, kepala, kaki, bahkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh gerak tari kreasi yaitu adalah tari kupu-kupu. Nah, tari kupu-kupu berasal dari Bali. Tarian ini menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Tari kupu-kupu biasanya dibawakan dengan kostum yang berwarna-warni dengan aksesoris selendang yang bisa dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Nah, materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu PPKN tentang keberagaman bahasa dan makanan khas daerah. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya.
Setiap budaya memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing, baik dari segi tempat tinggal, kesenian, bahasa, maupun makanan daerahnya. Indonesia memiliki keberagaman bahasa yang cukup banyak. Jenis bahasa antar daerah, antar pulau, ataupun antar suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, keberagaman bahasa meliputi adanya bahasa Batak digunakan di wilayah Sumatera Utara, bahasa Sunda digunakan di wilayah Jawa Barat, bahasa Jawa digunakan di Jawa Tengah dan DIY, bahasa Banjar digunakan di Kalimantan Selatan, bahasa Dayak digunakan di wilayah Kalimantan Barat, bahasa Sasak digunakan di wilayah Nusa Tenggara, serta bahasa Bugis digunakan di wilayah Sulawesi. Nah, inilah salah satu kekayaan budaya dari negara kita, yaitu keberagaman bahasa. Selain bahasa daerah, Indonesia juga memiliki keanekaragaman makanan khas daerah. Makanan khas daerah ini memiliki cita rasa khas dari daerah masing-masing. Nah, berikut ini adalah contoh makanan khas dari daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah papeda yang berasal dari Papua. Kemudian rawon berasal dari Jawa Timur, rendang dari Sumatera Barat, bubur padas dari Kalimantan Barat, serta ayam betutu dari Bali. Ada beberapa manfaat mengenal bahasa dan makanan daerah. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Lalu yang kedua, dapat menikmati makanan yang lezat asli Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain. Nah, karena kita sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Lalu yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar. Nah, inilah beberapa keberagaman dan manfaatnya mengapa kita harus mengenal bahasa dan makanan khas dari daerah. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia tadi kita sudah membahas ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi, yaitu menentukan tema, menentukan gagasan pokok tiap bait, dan memilih kata yang tepat. Yang kedua, materi SBDP tentang gerak tari kreasi. Nah, gerakan merupakan unsur utama dalam sebuah tarian. Kemudian, gerak tari dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gerak maknawi dan gerak murni. Yang ketiga, pelajaran PPKN tentang keberagaman bahasa dan makanan khas daerah, serta manfaatnya bagi diri kita dan orang lain. Nah, kali ini kita akan membahas masih di tema 6, subtema 2, namun kali ini kita akan membahas pembelajaran 6. Di pembelajaran 6, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah bahasa Indonesia, membuat puisi pribadi berdasarkan gambar, dan yang kedua SPDP menjelaskan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok. Nah, dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang membuat puisi pribadi berdasarkan gambar. Kamu sudah mahir membuat dan memaknai puisi kan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, memaknai puisi berarti menjelaskan arti dari puisi. Dengan memaknai puisi, kamu dapat mengetahui pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, jadi setiap puisi yang kamu buat itu pasti mempunyai makna. Puisi dapat dibuat berdasarkan pengalaman, peristiwa, atau fenomena. Puisi dibuat berdasarkan sesuatu yang diingat, dirasakan, dan juga dilihat. Nah, gambar itu merupakan objek yang dapat dilihat.
gambar bisa menjadi inspirasi pengarang dalam membuat puisi. Nah, di pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang SBDP, yaitu menjelaskan tari kupu-kupu secara berkelompok. Nah, sebelumnya kalian telah mempraktikkan gerakan tari kreasi kupu-kupu secara berpasangan. Nah, namun tari kreasi kupu-kupu juga dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, saat melakukan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok, pola lantainya itu sedikit berbeda dengan dibandingkan saat melakukan tari kreasi secara berpasangan. Nah, tari kreasi kupu-kupu ini dapat dibawakan oleh 8 orang. Silakan perhatikan pola lantai berikut ini. Nah, yang pertama itu membentuk sebuah lingkaran. Nah, dari lingkaran itu kita akan melakukan gerakan berputar. Berputar itu dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Nah, setelah itu membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan dengan melihat arah panah yang dituju. Jadi yang pertama itu kita melakukan gerakan berputar sebanyak hitungan 2 kali 8. Lalu kita membuat pola lantai baru dengan mengikuti arah panah. Jadi yang F itu mundur ke G, yang G itu mundur ke H, yang H itu bergeser ke sebelah kiri, dan yang B juga bergerak ke sebelah kanan. Nah, pola lantai yang kedua setelah tadi dari berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan, lalu membentuk pola lantai baru. Nah, setelah melalui membentuk pola lantai baru, berikutnya gerakannya yaitu berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan. Jadi setelah kita membentuk pola lantai baru, kita akan melakukan gerakan berputar di tempat yang dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan. Setelah itu, kita akan membentuk pola lantai baru dengan 1 kali 8 hitungan, yaitu dengan posisi sesuai dengan arah panah, yang H berdiri pada posisi F, yang F berdiri posisi ke depannya. Begitu juga yang A mundur ke belakang, yang G juga sama. Pola lantai yang ketiga yaitu bergerak ke kiri dan kanan 4 langkah, dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Jadi setelah dari pola lantai kedua lalu membentuk pola lantai baru, maka gerakan yang berikutnya itu adalah bergerak ke kiri dan ke kanan 4 langkah. Jadi ke kanan 4 langkah lalu kembali lagi ke kiri 4 langkah dengan dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Nah, pola lantai yang terakhir yaitu adalah gerakan berputar yang dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan sampai keluar. Jadi seperti posisi pada pola lantai awal, maka penari berjumlah 8 orang itu akan berputar sebanyak 2 kali 8 hitungan, setelah itu keluar dari pentasnya. Nah, demikianlah pembelajaran di tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa dipelajari kembali, diulang-ulang kembali materinya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Nah, demikianlah Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.